Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur suwun buat dulur-dulur semuanya. Jangan lupa ngopi. Di sini kita belajar ngolah pikir dengan ilmu kasunyatan, ilmu yang dimana kita alami setiap harinya dan sebagai bekal kehidupan kita di alam nyata ini, yaitu di dunia, agar kita bisa mewujudkan atau bisa mendapatkan apa yang sebenarnya hanya jadi impian kita, hanya jadi angan-angan kita, menjadi sebuah kasunyatan atau kenyataan. Merubah gaib menjadi nyata. Banyak pendapat dari teman-teman mungkin dilarikan ke keilmuan gaib, yang dimana gaib ini dari benda gaib ditarik diwujudkan, atau energi gaib ditarik diwujudkan, bisa berupa pusaka atau makhluk gaib. Tetapi di sini yang saya ingin bahas bersama teman-teman, kita kupas semuanya, yang pastinya harus ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Matur suwun buat teman-teman yang sudah hadir. Salam rahayu, salam hormat saya, salam paseduluran buat semuanya. Di sini kita berbagi edukasi atau tata cara bagaimana biar kita bisa sedikit banyak merubah hidup kita selalu lebih baik ke depannya. Hal gaib dan nyata, kalau kita kembali ke hakikat penciptaan kita, manusia itu dari gaib dan nyata. Manusia termasuk makhluk gaib dan nyata juga. Karena dari 4 unsur alam semesta yang pancernya menjadi diri kita ini, itu ada yang gaib dan juga ada yang nyata. Angin dan api salah satu dari aplikasi gaibnya yang bersatu menjadi nur atau cahaya. Air dan tanah menjadi raga kita yang wujud seperti ini, nyata, bisa dilihat. Kalau angin tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, di saat kita mau merubah gaib menjadi nyata, yang tentunya kita pakai adalah cipta kita. Jadi cipta kita itu penting di saat sampeyan semua mau mengaplikasikan atau mau mewujudkan hal-hal yang gaib pada dirimu untuk menjadi nyata. Contoh, mewujudkan impian, mewujudkan cita-cita. Impian dan cita-cita itu sebenarnya kalau belum kita wujudkan itu juga menjadi gaib. Setelah kita wujudkan baru menjadi nyata. Makanya manusia itu punya indera pencipta. Tugas kita sebenarnya adalah memperbesar energi pada diri kita, sehingga di saat kita mau mengaplikasikan penciptaan dari apa yang kita inginkan, kita impikan, kita butuhkan, sehingga cepat terwujud menjadi nyata. Jadi jangan hanya mencari benda-benda gaib yang
Di saat sampean menemukan pun itu nggak ada manfaatnya apa-apa untuk diri sampean. Sebagai contoh, sampean ingin melihat sosok gaib. Untuk apa? Apa gunanya dalam hidup kita? Efeknya apa pada diri kita? Perubahan apa yang kita dapatkan dari setelah kita melihat sosok gaib tersebut? Nggak ada kan? Ingin menarik benda pusaka untuk apa? Padahal kamu sudah punya pusaka dalam dirimu, yaitu akal pikirmu yang mungkin melebihi pusaka yang sampean tarik itu. Pusaka yang dibuat oleh manusia, itu buatan manusia, hasil dari karya daya pikirnya. Nah, sampean punya pikiran kok, punya otak. Kenapa sampean percaya dengan buatan manusia? Sampean tergantung dengan buatan manusia, kan seperti itu. Makanya di saat kita melakukan meditasi, sebenarnya meditasi itu adalah proses di mana sampean mencari cara. Di saat sampean mempunyai keinginan yang masih gaib dalam diri sampean agar tercipta menjadi wujud dan nyata. Nah, prosesnya itu bisa sampean sebut dengan meditasi itu tadi. Makanya suwung adalah isi. Nah, suwung itu dari kegaiban, isi sudah menjadi nyata. Bisa mewujudkan. Jadi meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Karena apa? Tidak ada pikiran manusia itu bisa kosong. Itu nggak ada. Pikiran manusia itu nggak mungkin kosong. Dan manusia itu nggak mungkin tenang. Hanya menenangkan diri. Bisa sampai tenang, itulah namanya suwung. Menenangkan diri sesaat, menggali apa yang harus panjenengan selesaikan dalam hidup panjenengan. Atur suwun dibantu juga like-nya, share-share-nya. Jadi sebenarnya benda gaib atau kegaiban itu sudah ada dalam diri kita. Jin, setan itu sudah ada dalam diri kita. Nur itu juga ada dalam diri kita. Jadi tinggal kita mengaplikasikannya bagaimana untuk mewujudkan hal-hal yang gaib ada pada dirimu, untuk mewujudkan impianmu, untuk mewujudkan angan-anganmu, untuk selalu mencukupi segala kebutuhanmu gitu. Ya karena kita hidup di dunia, di alam nyata. Tapi kita bermain setiap hari itu di dua dunia, antara gaib dan nyata. Karena kita masih pakai rasa, rasa itu juga gaib. Kita masih pakai angin, nafas kita itu juga kegaiban. Kita kadang masih punya keinginan, cita-cita, itu juga gaib sebelum terwujud menjadi nyata. Nah, antara gaib menjadi nyata berarti di sini ada sesuatu perjuangan atau cara yang harus sampean lakukan oleh raga panjenengan. Karena raga itu mengikuti dari hal yang gaib itu, sehingga ide-ide itu bagaimana bisa tercipta menjadi sebuah karya. Dari ide menjadi karya, itulah bisa dibilang mewujudkan hal gaib menjadi nyata. Karena di saat masih menjadi ide, yaitu masih gaib, belum ada gitu. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah karya, itu menjadi nyata. Nah, dari karya panjenengan inilah yang akan menghasilkan sesuatu untuk hidup panjenengan. Jadi menarik rezeki itu ada kan, ilmu menarik rezeki, menarik uang, dan ada kan itu ilmu itu.
Ya, jadi sampean kalau mau jadi magnet, ya sampean harus punya medan magnet dalam diri sampean. Daya tarikmu apa gitu. Sehingga uang itu datang kepadamu, sehingga rezeki itu mencarimu. Kan pasti ada alasannya, ada sebab dan akibatnya. Tidak semata-mata sampean tidur rezeki datang, kan enggak. Bukan semata-mata diem rezeki datang, kan enggak. Pasti ada sebab dan akibatnya. Mungkin dari karya panjenengan, mungkin dari usaha panjenengan, mungkin dari kreativitas panjenengan. Itu akan menjadi magnet yang menarik sehingga uang itu akan mencari panjenengan sendiri. Jadi jangan membayangkan halusinasinya terlalu tinggi. Cukup pasrahkan, semua akan selesai. Loh, pasrah sama siapa? Sampean mau pasrah ke siapa coba dalam hidup ini? Pasrah sama Tuhan, nanti hutang saya pasti lunas. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali kamu mau berubah. Loh, kok kamu pasrah? Kamu harusnya berjuang. Bagaimana kamu bisa melunasi hutang itu? Kamu harus gali cara. Itu namanya ngolah pikir. Jadi budidoyo gitu kalau Jawa. Budidoyo itu adalah mencipta sesuatu yang akan menjadi sebuah karya. Dari gaib menjadi nyata. Ya, manusia itu gaib. Manusia itu awal penciptaannya aja dari gaib ke gaib, gaib ke nyata, nyata ke nyata, dari nyata kembali gaib lagi. Kita itu awalnya dari gaib. Ketemu gaib, dari gaib menjadi nyata dalam kandungan, tapi masih belum terlihat. Dari nyata ke nyata, dari kandungan lahir ke dunia menjadi nyata bisa dilihat. Dari nyata ini kembali ke gaib lagi, nanti nggak ada lagi sampean. Makanya kalau mencari makhluk gaib, ya manusia itu termasuk makhluk gaib. Karena manusia itu punya dua dimensi antara gaib dan nyata. Yang nyata bisa dilihat oleh mata, yang gaib hanya panjenengan yang tahu. Apa itu niat sampean, rasa sampean, tujuan sampean, kegayuhan sampean, cita-cita sampean. Makanya ada ilmu segala sesuatu itu kembali ke diri. Kembali ke diri sendiri. Karena apa? Sebenarnya semua yang kamu inginkan, semua yang kamu harapkan, semua yang ingin kamu wujudkan, aplikasikan itu sampean paham. Dan dirimu juga harus bergerak, berkarya. Jadi kepasrahan itu sebenarnya terjadi setelah sampean sudah melakukan segala perjuangan. Lah sampean pasrahkan hasilnya ke alam semesta. Jadi sudah ada gerakan dulu, bukan diem terus pasrah, tapi sudah ada gerakan dulu. Sebenarnya mewujudkan gaib menjadi nyata itu adalah perjalanan dari meditasi. Suwung adalah isi. Di saat sampean diam, sampean munculkan keinginan sampean apa, tujuan sampean apa, cita-cita sampean apa. Di saat sudah tenang, sampean munculkan tujuan saya ini, impian saya ini, saya ingin membuat ini. Setelah itu, setelah muncul, baru digali caranya bagaimana ini agar wujud. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, berapa biayanya, apa saja yang harus disiapkan, kan gitu. Nah, setelah meditasi, karena sampean sudah memplanning itu tadi, tinggal sampean mengerjakan.
Bisa itu dalam meditasi, karena meditasi itu mencari petunjuk, mencari solusi, bukan hanya diam tenang, bukan hanya mencari ketenangan. Kalau sampai mencari ketenangan dalam meditasi, setelah meditasi sampai nggak akan tenang lagi. Karena apa? Sampai masih hidup, sampai masih punya kebutuhan. Sampai masih punya kebutuhan, sampai masih punya keinginan sampai itu masih banyak. Jadi sampai nggak akan tenang. Walaupun sudah tercapai satu, sampai akan muncul lagi keinginan yang lainnya gitu. Itu sebenarnya dalam hidup. Dan kita itu selalu mencipta dari yang gaib ke nyata gitu. Contoh, sampai pengen punya keluarga, pengen punya istri itu, kok dari gaib dulu sampai. Aku sudah pengen punya istri. Kayak apa ya istriku? Akhirnya sampai gerak mencari, ketemu gaib sama gaibnya, rasanya cocok, klik, cinta, seneng. Nah, itu dari gaib ke gaib juga. Nyatanya juga ketemu pas. Akhirnya menikah. Penciptaan dari gaib, dari rasa cinta, rasa seneng ini tadi sampai aplikasikan berdua sehingga muncullah satu nyata, yaitu jabang bayi itu tadi. Makanya diarani buah cinta. Nggih, rahayu sedaya yang sudah hadir, sembah nuwun dari Kang Tro. Nah, kita ngolah pikir itu di situ. Karena apa? Alat kita dalam hidup yang benar-benar dikaruniai oleh Tuhan untuk hidup kita adalah akal pikir kita, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lainnya. Malaikat hanya nurut perintah Tuhan, hewan hanya pakai rasanya. Tapi kalau manusia bisa membudidaya, bisa ngolah pikir, bisa berpikir, bisa berkreativitas, bisa menentukan dalam dirinya. Di situ baru kita akan mengenali diri kita. Jadi mengkaji diri atau mengenali diri itu sebenarnya menggali potensi pada diri sampean. Sehingga dalam hidup sampean itu akan muncul karya-karya, yang karya itu akhirnya akan membawa panjenengan ke cakra mahkota atau kemakmuran. Makanya dalam pelajaran, dalam tubuh manusia yang utama itu ada 7 cakra, 8 cakra akar yang menjadi akar segala energi kundalini. Lainnya itu ada 7. Nah, dari 7 cakra, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cakra 1, 2, 3, 4 ini handle-nya kan cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan handle-nya adalah cakra asna. Nah, cakra asna setelah sampai lewati akan baru mendapat yang namanya cakra kemakmuran atau cakra mahkota. Berarti untuk mencapai kemakmuran, sampean tuh harus memakai cakra asna sampean, akal pikir sampean. Bukan hanya sekedar tenggorokan atau ucapan, tapi juga pemikiran itu sampean pentingkan. Jangan hanya nuruti rasa, nuruti perut, enggak gitu. Jadi itu sebenarnya juga aplikasi ilmu kehidupan yang di saat kita dalami itu akan membawa kita ke sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau kundalini itu kan cakra akar. Energi murni itu adanya di kundalini itu, karena dari yang kita makan, kita hirup ini di perut nanti turun bawah perut, yang sisa pengolahannya dibuang, yang energi murninya dinaikkan oleh kundalini ke otak lewat saraf belakang. Sebenarnya di situ.
Makanya di saat sampean ingin penciptaan sampean, mencipta gaib menjadi nyata atau wujud ini luar biasa, ya sampean bangun energi pada diri sampean. Lewat apa? Bisa lewat pernafasan, bisa lewat afirmasi, bisa lewat membangun vibrasi diri. Nah, pernafasan ya cukup sampean pakai 4 titik itu aja. 3 titik yang utama yaitu dada, perut, bah perut. Dada ini menimbulkan tekad sampean, perut menimbulkan tujuan sampean, bah perut itu menimbulkan keyakinan dan mental sampean. Sampean kalau punya niat, punya tekad, punya keyakinan dan mental, sampean wujudkan, ya pasti terwujud. Karena apa? Ada perjuangan yang akan sampean lakukan. Itulah sebenarnya mewujudkan gaib menjadi nyata. Jangan kita terlalu banyak berhalusinasi lah. Buka mata batin, pengen melihat sosok gaib, pengen melihat benda-benda pusaka di tempat, pengen melihat ini itu nggak ada manfaatnya dalam hidup sampean. Mending di saat sampean membuka mata batin sampean dan mata batin sampean terbuka, kesadaran diri sampean terbuka, sampean akan menemukan hidup yang sejati. Jadi kebenaran dalam hidup sampean. Oh, ternyata saya punya anak, oh saya punya istri, oh saya butuh ini, saya perlu ini, besok anak saya bersekolah, oh saya harus berkarya gini, oh kalau saya ikut orang itu susah, terbeban jam, rezeki saya juga diatur per bulan harus segini. Ya kalau sampean pengen rezekinya luas, ya sampean harus berdikari sendiri, berkarya sendiri, mewujudkan kreativitas diri dari penciptaan sampean itu tadi. Jadi hidup itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi kita perlu mengolah. Yaitu tadi, karena apa? Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali kamu mau merubahnya. Jadi saat sampai ingin berubah, sampai pasrahkan ke Tuhan. Kamu hanya diam, itu ya omong kosong. Itu omong kosong. Ada usaha, ada doa, ada afirmasi, ada gerakan. Itu namanya manifestasi. Kalau sampai hanya afirmasi tapi sampai cuma tidur aja, ya sia-sia afirmasinya sampai. Jadi semua itu harus sinkron antara luar dan dalam, antara raga dan jasmani kita ataupun rohani kita. Jasmani dan rohani itu harus sinkron. Itulah rohani itu kegaiban diri sampean. Jasmani itu wujud nyatanya sampean. Antara nyata dan gaib itu harus sinkron pada diri sampean. Kalau sampean hanya terbeban, kebingungan, mengikuti rasa jenah, ya sampean akan kebingungan terus. Jadi sampean boleh terlalu kegaiban, tapi sampean juga harus ingat sampean itu hidup di alam nyata. Gitu. Semangat semuanya. Munculkan karya-karya, ide-ide sampean, gunakan kekuatan diri sampean, percaya pada diri sampean. Sampean itu memiliki energi yang luar biasa. Kalau sampean hanya mengikuti tenaga, energi tubuh sampean, itu ada batasnya. Tetapi kalau sampean mau membuka yang luas pola pikir sampean, sebenarnya rezeki sampean itu ya luas. Energi sampean ya tidak terbatas. Karena apa? Berpikir itu lebih memakan energi banyak daripada mengangkat barang atau apa. Nah, itu buat teman-teman semuanya, ini kita memotivasi diri kita bareng-bareng agar kita menemukan kesejahteraan, menemukan kemakmuran dalam hidup kita. Kita bisa memperkuat indera pencipta kita, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang akan menjadi
nilai ataupun yang akan menjadi karya kita, sehingga dari karya itu bisa kita rasakan. Jadi cipta, karso, karyo, rasa. Rasa itu yang terakhir, jangan rasa, cipta, karso, karyo. Nah, habis berkarya sampai harus sih cipta, karso, karyo. Kalau sudah berkarya, ada yang diwujudkan, baru dirasakan hasilnya. Karena rasa itu untuk menikmati hidup sampean, hasil sampean. Prosesnya, yo cipta pakai olah pikir sampean, pakai daya pikir sampean. Apapun sampean ingin mencipta makhluk gaib gitu, ingin melihat makhluk gaib, itu penciptaan diri sampean yang nanti diaplikasikan oleh cahaya di mata sampean. Itu sebenarnya dari diri sampean. Karena sampean meyakini di sana ada pocong, ya sampean akan melihat pocong. Karena kamu yakin, karena kamu mencipta dari energi rasamu sendiri itu tadi. Jadi membuka mata batin, itu jangan hanya sekedar mencari sesuatu itu pada akhirnya juga akan membingungkan panjenengan sendiri. Kita gunakan kekuatan pikiran kita, akal pikir kita itu untuk membangun sebuah karya, yang karya itu suatu saat akan menjadi cerita atau sejarah diri sampean untuk anak cucu sampean. Jadi anak cucu kita itu jangan hanya cerita mbahnya aja, tapi sekali-kali cerita sampean, cerita bapaknya itu. Buyutku dulu, kebanyakan orang itu buyutku dulu itu, buyutku, bapaknya nggak pernah diceritakan. Karena apa? Ya nggak punya sejarah. Yang punya sejarah buyute kok, leluhure lah, bapaknya sendiri nggak punya sejarah. Maka ciptakan, kita hidup itu bukan hanya sekedar bercerita, tapi dari perjalanan hidup kita itu akan menjadi sebuah cerita. Bang, cara mempertajam indera lewat pernapasan gimana Bang? Salam dari Malaysia. Bisa dengan pernapasan 4 titik. Pernapasan dada, perut, bah perut. Hanya tarik, tahan, buang lewat hidung. Dan itu sering dilakukan sebelum tidur minimal. Itu sampai lakukan, itu akan membangun energi sampean. Kalau energi sampean besar, ketajaman indera sampean akan luar biasa. Karena mobil aja bisa bergerak itu butuh energi, apalagi manusia. Manusia itu dalam geraknya semua memakai energi dan sugesti. Jadi sampean itu cukup belajar, kalau pengen sesuatu itu cukup belajar memperkuat sugesti, memperbesar energi. Sudah sampean pelajari 2 ilmu itu aja, cukup nanti sampean. Sehingga penciptaan sampean juga akan luar biasa gitu. Atur suwun buat dulur-dulur semuanya yang sudah hadir, sudah berkenan masuk di lab saya. Kita lama ndak live. Ini tadi saya coba untuk lab, kita berbagi edukasi dan motivasi. Kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan panjenengan semuanya, saya itu manusia biasa sama dengan seperti panjenengan semuanya, tempatnya salah. Karena saya juga masih bisa salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya matur suwun. Kita sambung nanti di lain kesempatan. Jangan lupa dibantu like, subscribe, komen-komennya, dan share ke teman-teman yang lainnya. Matur suwun dari saya, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.